Pasar itu kenapa dia itu harganya nggak jeblok atau kok. Ayo, selamat malam Sob Erwin sini. Jadi malam hari ini malam hari ini tuh aku mau sedikit ngebahas tentang berita tentang masih seputar SSOS dan Nintendo Switch percebuan, yang mana ada statement, ini bukan dari tim developer resminya, cuma di forum luar di Reddit itu ada yang bilang kalau kenapa kok SSOS itu sampai sekarang belum update, yang mana itu update-nya itu 11.0.1 ya, karena dia merasa kan kita tahu kalau SSOS itu lagi dikejar-kejar, sebenarnya udah ketangkep, cuma itu tuh belum keseluruhan timnya gitu, jadi timnya itu masih dikejar-kejar. So ada orang yang komen kalau mereka itu nggak update ke 11.0.1 itu karena sebenarnya update firmware itu tuh bukan major update gitu loh. Bukan kayak 10.2 ke 11.0 gitu. Kalau kita tahu ya, 11.0 itu pembaruan yang cukup gede. Jadi kalau kita main OFW itu tuh biasanya cuma ratusan MB, itu tuh sampai kalau nggak salah 1 atau 2 giga gitu. Kalau update ke firmware 11.0, di situ ada incognito-nya udah nggak bisa dipakai kalau kita pakai CFW ya. Terus ada kolom sendiri untuk Switch online, Nintendo Online-nya. Nintendo Online ada kolom sendiri di ujung paling kiri di home screen. Jadi kayak gitu. Sementara kalau 11.0.1 itu tuh bukan major update. Jadi maksudnya major update itu nggak, game-gamenya Nintendo asli yang first party itu tuh nggak perlu firmware requirement 11.0.1 untuk main gitu. Jadi sebenarnya gimana ya, kayak misalnya kan Immortal Phoenix yang gamenya Ubisoft itu kan firmware requirement-nya itu 11.0.1, yang mana Immortal Phoenix itu rilis itu lebih dulu daripada demonya Monster Hunter Rise. Sementara demonya Monster Hunter Rise sendiri itu cuma firmware requirement-nya cuma 11.0, yang mana itu kan sebenarnya agak aneh ya. Game yang duluan rilis itu minta firmware requirement yang lebih tinggi daripada game yang rilis lebih baru gitu. Itu juga kejadian untuk Doom Eternal. Jadi Doom Eternal itu sebenarnya kalau kita untuk main versi pertamanya ya, belum diupdate itu cuma perlu 10.2 itu kita udah bisa main. Cuma kalau misalnya kita masukkan update-nya ke yang versi 1.3 itu tuh perlu 11.0 kayak gitu. Untuk DLC itu untuk masuk ke campaign modenya itu kan perlu, kalau untuk SSOS ya, untuk SCI itu tuh perlu update. Perlu update. Sama ada DLC untuk campaign-nya itu harus diinstal. Sementara kalau di Atmos atau kita itu pakai filenya itu NSP, itu kita itu bisa ke tinfoilnya itu bisa bikin akun fake account Nintendo-nya itu kita bisa bikin di tinfoil gitu. Jadi karena dulu aku sebelum tahu ada tinfoil sama pakai Atmos ya, itu aku masih pakai SSOS, itu nggak bisa main Doom Eternal karena aku punya cuma 10.2
Sementara firmware requirement untuk update 1.3-nya Doom Eternal itu perlu 11.0 kayak gitu. Nah, yang masalah juga, yang masalah itu juga ketika kita main Super Smash Bros. Jadi Super Smash Bros kalau kita mau pakai DLC-nya Sephiroth itu perlu 11.0.1 gitu. Jadi khusus yang Sephiroth ya kan. Kalau nggak salah itu yang DLC pack-nya golongannya Sephiroth itu tuh nggak bisa, karena dia masih belum, dia harus firmware-nya itu 11.0.1. Sementara kalau cuma update ya. Tapi overall kalau game itu kita ngomongin yang paling baru itu ya si ini demonya Monster Hunter Rise itu cuma minta 11.0. Sebenarnya bisa juga diakali dengan kita itu pakai gamenya itu yang base-nya itu NSP, terus kita installnya itu lewat tinfoil atau SS installer, terus convert to current crypto kalau nggak salah, itu di yes kan, biasanya no itu di yesin, biar dia itu gamenya itu secara firmware requirement itu downgrade ke firmware kita yang sekarang gitu. Sebenarnya bisa juga, makanya sebenarnya SSOS itu kenapa kok kalau dilihat di pasar itu kenapa dia itu harganya nggak jeblok, atau kok orang itu nggak mau, kan ini udah kelihatan mau mati gitu ya, SSOS itu kan udah kelihatan mau mati, kenapa kok harganya itu masih tetap stabil, bahkan ya license-nya malah naik, karena ya itu tadi mereka udah nggak produksi lagi sih sebenarnya, karena ya itu sampai sekarang pun itu mau dibilang say goodbye kayak videoku sebelumnya itu sebenarnya masih terlalu dini, karena ya itu moment of truth-nya masih belum sekarang gitu. Mungkin nanti di bulan Februari itu banyak ya, itu ada yang first partinya Nintendo itu ya Mario 3D World itu bakal Nintendo bakal ngasih update firmware lagi atau enggak. Nah kalau misalnya update firmware lagi artinya udah lebih dari 11.0 firmware requirement untuk first partinya Nintendo. Kalau kita lihat sekarang ya, maksudnya si Monster Hunter Rise yang demo itu kan perlunya 11.0. Nah kalau misalnya bulan depan itu bakal diupdate lagi ya, itu moment of truth dari si SSOS nya sendiri, apakah nanti si SSOS ini bakalan benar-benar mati atau tetap bisa jalan gitu. Karena ya make sense juga apa yang dibilang sama orang di forum Redditnya itu, kalau ngapain tim eksekutor ini harus harus pertaruhkan nyawa gitu untuk sesuatu yang sebenarnya nggak krusial. Firmware-nya itu bukan major, game-gamenya masih bisa semuanya dimainin, sebenarnya masih bisa semua, karena tinggal di itu tadi convert aja ke pakai tinfoil atau SS installer, sebenarnya itu bisa gitu. Tapi secara nggak langsung itu ya ini juga ketar-ketir ya, orang-orang yang jadi SS user itu ya ketar-ketir. Kenapa? Karena ya udah kelihatan satu game yang secara firmware requirement dia nggak bisa. Kalau dia mau normalnya yang namanya main Immortal Phoenix itu SS users itu udah nggak bisa gitu. Mungkin kayak gitu aja update singkat dari dunia dark side Nintendo Switch. Sebenarnya masih banyak, cuma ya ini udah malam. Thank you udah mau nonton, terus komen kalau misalnya ada yang kalian nggak tahu. Thank you, dadah. Erwin signing out, bye bye.